pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, bertemu kita kembali pada sejarah Indonesia dengan materi pokok yaitu demokrasi liberal. Ya, demokrasi liberal dimulai pada tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal sering juga disebut dengan demokrasi parlementer. Ya. Demokrasi liberal itu ditandai dengan adanya prestasi politik. Yang pertama yaitu sistem multipartai. Yang kedua pemilu pertama tahun 1955. Yang ketiga adanya konferensi Asia Afrika. Tapi juga terjadi kemelut dalam bidang politik. Yang pertama yaitu ketidakstabilan sistem politik di Indonesia. Yang kedua gangguan keamanan dalam negeri. Dan yang ketiga yaitu perdebatan di konstituante atau di lembaga perwakilan. Ya, kita bahas mengenai sistem multipartai. Sistem multipartai mulai muncul setelah keluarnya maklumat pemerintah nomor 10 pada tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Dampak positif dari sistem multipartai yaitu yang pertama, demokrasi menjadi semakin hidup. Yang kedua, membatasi kekuasaan presiden. Dan yang ketiga, sipil menjadi pelaksana kedaulatan rakyat. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, partai hanya mengutamakan kepentingan golongannya daripada kepentingan rakyat. Yang kedua, persaingan menjadi tidak sehat. Dan yang berikutnya kita bahas mengenai pemilu pertama tahun 1955. Ya, pemilu ini terjadi pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pelaksanaannya pada tanggal 29 September 1955 dengan memilih anggota DPR. Baru pada tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante. Sedangkan 5 besar hasil pemilu pertama tahun 1955 yaitu yang pertama ada Masyumi, PNI, NU, PKI, serta Partai Syarikat Islam. Baru keberhasilan dari demokrasi parlementer yang ketiga yaitu Konferensi Asia Afrika. Ya, latar belakang terjadinya Konferensi Asia Afrika karena yang pertama dilatar belakangi persamaan nasib sama-sama menjadi negeri dijajah dan sama-sama memiliki sejarah yang sama. Baru yang kedua yaitu adanya perang dingin. Serta yang ketiga yaitu politik luar negeri yang bebas aktif. Ya, persiapan dari Konferensi Asia Afrika yang pertama diadakannya Konferensi Kolombo pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1994 yang dihadiri perwakilan Indonesia oleh Ali Sosroamidjojo, perwakilan India oleh Pandit Jawaharlal Nehru, perwakilan Pakistan Muhammad Ali Jinnah, perwakilan Myanmar UNU, perwakilan Sri Lanka Sir John Kotelawala. Yang kedua ada Konferensi Pancanegara di Bogor pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954. Membicarakan tentang yang pertama tempat dan waktu pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, yang kedua mengenai rancangan agenda, dan yang ketiga mengenai undangan. Ya, pelaksanaan dari Konferensi Afrika yang pertama diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 25 April 1995 yang bertempat di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Undangannya sebenarnya ada 30 negara tetapi yang hadir hanya 29. Tujuan dari Konferensi Asia Afrika yang pertama yaitu memperkokoh kerjasama bangsa Asia Afrika. Yang kedua mempertimbangkan masalah yang dihadapi bangsa Asia Afrika atau Polek Sosbud. Yang ketiga mempertegas kedudukan bangsa Asia Afrika untuk perdamaian dunia. Hasilnya dari Konferensi Asia Afrika dikenal dengan nama Dasar-Sila Bandung. Ya, pengaruh Konferensi Asia Afrika yang pertama yaitu sikap bersama menghadapi perang dingin. Yang kedua, dukungan bangsa Asia Afrika terhadap perjuangan merebut kembali Irian Barat. Dan yang ketiga, menggalang sikap saling mengerti dalam menyelesaikan masalah Palestina, Indochina, dan masalah rasialisme. Baru bukan hanya keberhasilan yang dicapai oleh demokrasi atau demokrasi parlementer ini, melainkan juga ada yang namanya kemelut politik.
Kemelut politik ditandai yang pertama yaitu dengan ketidakstabilan politik. Ya, pada periode 1950 sampai 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Nah, ini yang menandakan bahwa terjadi ketidakstabilan politik. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir September 1950 sampai Maret 1951. Ya. Kabinet ini jatuh akibat gagal dalam perundingan dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Yang kedua ada Kabinet Sukiman April 1951 sampai April 1952. Jatuh akibat dituduh melenceng dari politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo April 1952 sampai Juni 1953. Jatuh akibat adanya peristiwa Tanjung Morawa. Baru yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama pada Juli 1953 sampai Juli 1955. Jatuhnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo karena kemelut dalam tubuh Angkatan Darat dan terjadi krisis ekonomi. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap pada Agustus 1955 sampai Maret 1956. Jatuh akibat kurang mendapat dukungan dari hasil pemilu pertama 1955. Baru berikutnya ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua pada Maret 1956 sampai Maret 1957. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II jatuh akibat pergolakan di daerah serta mundurnya dukungan dari Masyumi. Baru berikutnya ada Kabinet Juanda pada April 1957 sampai Juli 1959. Ini merupakan kabinet terakhir. Ya, pada kabinet ini muncul dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Ya, ini dia dekret presiden 5 Juli 1959. Latar belakang dikeluarkannya dekret presiden yang pertama karena tugas konstituante menyusun undang-undang pengganti UUD 1950 dan mulai bersidang pada 10 November 1956 sampai 1958 tidak menghasilkan apapun. Sebab masing-masing parpol hanya mengutamakan kepentingan golongannya ketimbang kepentingan rakyatnya. Ya. Baru kemudian adanya usul Soekarno pada tanggal 22 April 1959 agar konstituante tetap kembali menyusun Undang-Undang 1945 sebagai undang-undang negara. Ya, akhirnya konstitusi merespon dengan melakukan sidang pada tanggal 29 Mei 1959 sampai 2 Juni 1959 tapi tidak memenuhi quorum dan kemudian dilanjutkan dengan masa reses. Akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959 yang isinya yang pertama yaitu membubarkan konstituante, yang kedua berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950, serta yang terakhir yaitu membentuk MPRS dan DPAS. Dampak dari dekret presiden 5 Juli 1959, dampak positifnya yaitu menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Yang kedua, memberikan pedoman yang jelas bagi kelangsungan negara. Yang ketiga, merintis pembentukan MPRS dan DPAS. Sedangkan dampak negatifnya, memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden. Baru berikutnya, kalangan militer terjun ke dalam dunia politik. Baik, berikutnya kita masuk ke pembahasan mengenai kehidupan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer ditandai dengan kebijakan nasionalisasi ekonomi. Yang pertama yaitu adanya kebijakan Gunting Syarifuddin. Ya. Menteri Keuangan Syarifuddin Prawira Negara memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai 250 ke atas. Berikutnya, untuk merangsang ekspor, maka nilai tukar rupiah diubah dari 1 US dollar yang semula 380 menjadi 1 US dollar bernilai 760 rupiah untuk ekspor dan 1 US dollar bernilai 11,40 untuk ekspor. Baru adanya Korean Bomb, yaitu terjadinya peningkatan nilai ekspor hingga 243% akibat adanya perang Korea. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman dilakukan nasionalisasi The Japanese Bank menjadi Bank Indonesia yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953.
Baru yang berikutnya adanya penandatanganan Undang-Undang Pembatalan KMB pada 3 Mei 1956. Hal ini berakibat berpindahnya aset modal pengusaha Belanda ke tangan pengusaha non-pribumi atau etnis Cina. Baru berikutnya adanya sistem ekonomi gerakan benteng, yaitu sebuah gagasan dari Dr. Sumitro Djohadikusumo untuk melakukan pembangunan ekonomi baru dengan mengubah struktur ekonomi kolonial ke sektor ekonomi nasional. Baru ada sistem ekonomi Alibaba. Ya, Ali maksud di sini adalah pengusaha pribumi, sedangkan Baba adalah pengusaha non pribumi. Untuk dapat memajukan ekonomi pengusaha pribumi harus bekerjasama dengan pengusaha non pribumi. Jadi intinya sistem ekonomi Alibaba ini, pengusaha non pribumi harus bekerja sama dengan pengusaha non pribumi untuk memajukan ekonomi nasional. Berikutnya adanya Kongres Nasional Importir Indonesia pada tanggal 19 Maret 1956 yang mengeluarkan kebijakan yang namanya Gerakan Asad. Ini gerakan untuk mendorong pemerintah yang melindungi pengusaha pribumi agar berdaya saing terhadap pengusaha non pribumi. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai masa demokrasi parlementer. Sampai ketemu pada pembahasan di materi berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.